Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina Patraniaga PPN yang tengah diusut Kejaksaan Agung Kejagung makin hari makin panas. Mereka yang telah menyandang status sebagai tersangka diduga hanya bagian kecil saja. Dugaan keterlibatan kakak Menteri BUMN Erick Thohir, Garibaldi Boy Thohir, dalam kasus korupsi di tubuh Pertamina itu juga mencuat. Kerugian negara nyaris 1.000 triliun. Waktu itu menterinya Erick Thohir. Pertanyaan saya, Petra dibubarkan, katanya mafia. 2015. Berita tahu? Ya. Tapi kenapa orang Petra jadi dirut Patraniaga? Nah itu dia. Nah jangan naik nama Nah, saya. sebelum saya sampai ke sana. Anda tanya kepada Menteri BUMN. Sebelum sampai Update terbaru dari kasus korupsinya Pertamina, di mana korupsi Pertamina dalam 1 tahun itu bisa merugikan negara 193,7 triliun. Dan korupsi Pertamina dari 2018. Bayangkan. Babak barunya apa? Nih, diduga ada tangan Boy Thohir di kasus korupsi PT Pertamina Patraniaga. Ketika saya baca beritanya, diduga Boy Thohir itu mengatur 6 orang kepercayaannya dalam membuat mekanisme korupsi ini berjalan dengan mulus lah. Intinya seperti itu. Dan kalian tahu Boy Thohir itu siapa? Boy Thohir adalah kakak kandungnya Erick Thohir. Erick Thohir merupakan Menteri BUMN saat ini. Korupsi Pertamina dari 2000 berapa? 2018. Jadi harusnya Erick Thohir juga dipanggil, juga diperiksa. Ya, ini kayak seolah-olah negara sudah hilang arah. Negara semakin banyak para koruptor bajingan ini. Colongan ya kembali, kita selama 5 tahun ini kan sudah memperbaiki sistemnya. Bayangkan, laporan keuangan transparan. Kita juga mengkoreksi diri kita sendiri melaporkan kasus-kasus korupsi. Ya tentu pasti ada. Ya dinamika itu ada. ASDP kemarin, ya ada ini, dulu ada juga ya Garuda, ya itu situasi yang justru gini. Jangan justru gara-gara ini kita jadi setback. Justru apa yang kita lakukan transformasi ini kita harus lebih dorong lagi, apalagi ke depan, ya apalagi ke depan antara investasi dan juga operasional, ya dengan ada Danantara ini kan juga ada peningkatan kualitas investasi, kan? Mohon maaf misalnya. Dulu yang namanya investasi BUMN itu tidak pernah didiskusikan karena saya nggak punya power itu. Ini bukan ngambil diri ya, ini nggak punya power itu. Tapi dengan lahirnya undang-undang, nanti semua investasi itu ada komite investasinya. Itu sebuah langkah yang maju. Kalau dulu saya lihat satu-satu, ya. Tapi kan ingat loh, Menteri BUMN kan nggak day to day. Yang day to day itu kan ya direksi dan komisaris. Nah, artinya dengan ada komite investasi nanti seluruh usulan investasi ya atau pengembangan yang menggunakan uang besar itu ada komitenya. Nah, ini kan improve. Nah, lalu juga masalah operasional, korporasi dan penugasan. Dengan ada undang-undang yang baru, penugasan tetap saya ya cek dan bahkan periksa. Tapi operasional kita bisa pantau sekarang. Jadi ini saya rasa solusi yang bagus. Nah ini improve yang harus kita lihat secara optimis. Direktur Utama Pertamina minta maaf. Ini videonya. Menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua, menyedihkan juga bagi kami, dan tentunya kami ini adalah salah satu ujian besar yang dihadapi oleh Pertamina. Ujian, Bapak bilang ujian. Ini bukan ujian, Pak, tapi ini kesengajaan, ini komplotan, ini perampokan. Masa sekelas direktur utama tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak buah di bawahnya, Pak? Ya Allah, Pak. Terus Bapak ini bukan pidato, tapi Bapak ini berdrama. Kayaknya Bapak Dirut ini dulu mantan aktor teater atau aktor film atau sinetron atau figuran.
Netizen coba lihat tadi kan pidatonya, itu bukan minta maaf tapi itu drama, sok-sok sedih, sok-sok melankolis. Ngapain seperti itu juga, Pak? Masyarakat sudah tidak percaya, masyarakat juga sudah tidak akan nangis lihat Bapak pidato nangis-nangis seperti itu. Kita sudah tidak bisa dibohongi lagi, Pak. Kita kecewa dengan Pertamina, kita tidak percaya lagi. Dan yang paling penting, dikembalikan kerugian rakyat, Pak. Bukan hanya minta maaf selesai, enggak. Dikembalikan. Banyak masyarakat yang motornya rusak, mobilnya rusak, banyak yang rakyat alami kerugiannya, Pak. Diganti pokoknya. Pertamina harus ganti kerugian konsumen, kerugian rakyat. Ingat itu. Kalian netizen. Kasus korupsi di Pertamina makin panas. Kali ini PDIP mendesak Kejaksaan Agung buat manggil Ahok sebagai saksi. Kok kayak pengen banget cepet-cepet ya? Tapi pertanyaannya teman-teman, apakah ini murni buat bongkar kasus atau ada dinamika politik di baliknya? Kita masuk lebih dalam ya. Jadi DPP PDIP mendorong Kejaksaan Agung nih buat periksa Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina. Nah, kata jubir PDIP, Ahok ini adalah saksi yang tepat karena selama menjabat sebagai komisaris utama Pertamina, dia itu sering banget nih kasih masukan ke direksi, tapi nggak pernah digubris. Nah, sekarang kasusnya kebongkar dan Ahok siap kasih semua bukti yang dia punya. Mulai dari rekaman dan notulasi rapat. Kalau teman-teman udah nonton podcast di Narasi dan Liputan 6, teman-teman bisa tahu ya. Nah, dari sisi pemerintah sendiri, langkah Kejagung buat mengusut kasus ini kan pastinya sejalan dengan upaya bersih-bersih di BUMN kan. Apalagi di sektor energi yang strategis ini nih. Pemerintah juga punya kepentingan buat mastiin gimana tata kelola di Pertamina ini lebih transparan dan nggak ada penyimpangan yang merugikan negara. Apalagi Menteri BUMN juga lagi gencar memperbaiki sistem pengelolaan, katanya sih, kata Pak Erick Thohir kan gitu ya. Nah, di perusahaan plat merah sendiri sebenarnya ya kita nggak bisa pungkiri banyak banget cabang-cabangnya yang bermasalah satu, yang lain bakal ikut kena. Tapi kalau kita bicara sisi lain, momen ini juga nggak lepas dari dinamika politik pastinya. Setelah kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang jadi tersangka KPK, hubungan PDIP dan pemerintah kan lagi agak renggang nih. Makanya muncul pertanyaan kan, apakah desakan PDIP ini murni buat memberantas korupsi atau ada tujuan politik di baliknya? Yang jelas publik juga pasti nunggu teman-teman. Apakah pemanggilan Ahok ini nanti bakal bener-bener ngebongkar semuanya dan mengungkap satu-satu kasusnya atau justru malah memperjelas konflik politik yang ada? Gimana menurut kalian? Coba deh share pendapat, drop komen ya. DPR tidak temukan pengoplosan Pertalite ke Pertamax saat sidak ke SPBU. Ya tidak ditemukan, Pak. Soalnya Bapak sidaknya terlambat. Sidaknya setelah semua itu kejadian. Coba sidaknya itu dulu, waktu belum kejadian, waktu belum dikorupsi. Bapak selama ini, Bapak DPR ini ngapain saja sih? Tidur atau menikmati uang rakyat? DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, tapi kok banyak masyarakat yang tidak merasa diwakili oleh DPR ini ya? Pernah nggak para netizen, keresahan kalian, penderitaan kalian, keinginan kalian, unek-unek kalian, atau apa yang kalian alami itu diwakilkan atau disuarakan oleh DPR? Pernah nggak? Kalau saya kok belum pernah ya. Kejagung didesak periksa dugaan keterlibatan Boy Thohir dalam kasus korupsi BBM oplosan Pertamina Patraniaga. Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi mendesak tim penyidik Kejagung untuk memeriksa Presdir PT Alam Tri Research Indonesia Tbk, Garibaldi Thohir alias Boy Thohir, guna mengungkap sejauh mana keterlibatannya dalam dugaan praktik korupsi tersebut. Dalam beberapa hari ini mencuat narasi dan berita dugaan keterlibatan kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir dalam kasus korupsi BBM oplosan PT Pertamina Patraniaga. Boy Thohir diduga mengendalikan para pejabat Pertamina yang kini mendekam di tahanan. Kami menilai Kejagung harus bertindak cepat dan memeriksa Boy Thohir. Ada dugaan kuat bahwa ia memiliki kendali dalam penempatan direksi di Pertamina Patraniaga yang berkaitan dengan kebijakan bisnis perusahaan, kata Sutoyo Selasa 4 Maret 2025. Dugaan ini tidak bisa diabaikan mengingat adanya indikasi bahwa posisi strategis di perusahaan negara kerap menjadi ladang kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, dia menegaskan Kejagung harus transparan dan profesional dalam menangani kasus ini. Keterlibatan keluarga pejabat dalam urusan bisnis BUMN berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, apalagi jika terbukti ada pengaruh dalam kebijakan internal yang merugikan negara, ungkap Sutoyo. Boy diduga mengatur para pejabat Pertamina ini melalui 2 orang kepercayaannya,
yaitunya Hari Zonardi alias Al dan Febri Parastiadi Suparta alias Mr. James. Dari penelusuran, Hari Zonardi alias AL merupakan sosok yang menggantikan Erick Thohir sebagai komisaris utama PT Mahaka Media Tbk. Hari ditunjuk dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada tahun 2019 saat Erick Thohir diangkat menjadi Menteri BUMN. Melalui AL ini, Boy diduga mengatur 6 pejabat Pertamina yang bertugas menangani kasus impor minyak ini. Mereka adalah Rifa Sihaan, Yogi Fernandi, Maya Kusmaya, Sani Dinar Saifuddin, Edward Kohn, Agus Purwono. Kata sumber inilah menyebutkan siapa saja yang diduga dibina oleh Boy Thohir melalui AL.